masih bisa aja gitu. Karena memang sudah ada jalurnya. Jadi saya juga harus pintar di situ mas, manajemen Iya, keuangan. iya, ya, manajemen Jadi keuangan. jangan mentang-mentang owner bisa Habiskan semua. Nggak bisa, nggak boleh. Iya, iya, iya. Berarti memang pengusaha itu mindset juga, mindset Iya. dan mental juga. Bukan sebatas bahwa punya uang banyak sudah bisa jadi pengusaha. Ya itu makanya Kamu ada 5 juta, sebulan 300 juta. belum karyawannya. Iya, iya. Sekarang saya lagi di kantornya Yummy Dimsum ya. Iya, yang itu. Yummy Dimsum yang menurut saya, yang saya sendiri orang yang belum pernah makan dimsum, ini salah satu dimsum yang mungkin kelihatannya recommended karena saya belum pernah makan ya. Karena sudah memiliki lumayan cabang. Teman-teman mungkin penasaran kenapa bisa. Oke? Jadi kita mau wawancara langsung owner 01 dan 02-nya. Siapa 01, siapa 02. Biasanya satu. iya, biasanya 01 itu yang perempuan. Oke, saya bersama dengan ibu siapa? Eka. Ibu Eka dan suaminya Aris, Bu Eka dan Pak Aris. Siapa nih 01, 02 nih? 01 kayaknya. 0101. Iya, biasanya kan kita laki-laki kan ngalah. Oh iya. Ya, jadi saya berada di rumah produksinya. Ini kantor rumah produksi ya? Iya. Ini rumah produksi dan sudah berapa cabang? Alhamdulillah sampai 2024 ini ya awal itu di 8 cabang. 8 cabang. 8 cabang. 8 cabang. 8 cabang. ini 8 cabang berkali-kali saya sebut karena ini loh. Artinya enggak sembarang, enggak gampang 8 cabang ya. Saya mau tahu sejarahnya. Saya mau tahu sejarahnya dulu dari mbaknya, atau saya mau kenal dulu mbaknya deh. Mbaknya memang dari Tata Boga? Bukan. Bukan, dari mana? Saya awalnya datang ke Makassar itu karena dibawa suami, diculik. Waduh, Pak Polisi. Diculik. Ya, jadi saya datang ke Makassar itu karena suami bertugas di sini. Nah, jadi saya ikut ke Makassar, keluar kerja gitu dari Bandung, terus ikut ke Makassar dan jadi ibu rumah tangga. Itu aja. Mbaknya orang Bandung. Iya. Sunda. Iya. Sunda. Masnya culik itu gimana caranya? Saya juga orang sana juga. Orang Sunda. Memang, bertugas di sini. Tugas apa ini? Saya kebetulan kerja di event organizer. IO. Adalah salah satu merek otomotif di Makassar. Oke. Datang dari 2013 ke sini, nikah 2017. Ya, diculik lah. Diculiknya kapan itu? Kapan? 2017. Langsung di sini. Ibu yang di Bandung sudah minta izin dah. Berarti diculik di 2017. Nah, awal mulanya kan masnya IO. Iya. Mbaknya ibu rumah tangga. Iya, ibu rumah tangga di rumah saja. Nah, kenapa mau buka dimsum dan 8 cabang lagi? Awalnya itu gara-gara COVID ya Mas ya. Jadi sejarahnya itu memang saya buat dimsum itu ketika COVID. Covid bosan. Ya, karena kan di situ lockdown. Nah, yang membuat semua aktivitas terhenti, termasuk pekerjaan suami yang IO kan tidak boleh ada keramaian. Iya, ada event Jadi betul. kami ya di rumah aja, kan seperti tagline-nya di rumah aja. Ketika di rumah aja kami ngerasa kok cuman diam saja, Kuker. tidak makan, terus akhirnya kami merasa kita perlu ningkatin skill ya, gitu.
apa ya skill yang bisa kita lakukan selama lockdown ini, karena pikirnya mungkin 2 bulan aja nih lockdown atau covid ini sebentar berakhir, ternyata lama. Di luar dugaan. Waktu itu kami senang videografi, video akhirnya kita bikin vlog aja deh ya. Awalnya vlog sih. Vlog apa ini? Vlog apa ini? Oh, vlog masak. Demo Apa semua. Jadi dari double coffee, terus masak-masakan yang kekinian, termasuk dimsum. Kami buat, bikinnya kebanyakan. Waduh, basi dong. Iya, takut basi, kami kirimkan kepada tetangga. Ternyata teman gitu kan. Ini tetangga bilang, ini apa? Dimsum. Apa itu? Iya. Ya ada siomay. Ya begitu deh saya bilang. Iya. Oh, kita jualan. Enggak. Saya bilang, oh ya makasih ya. Terus tetangga satu lagi bertanya yang sama, kita jualan? Enggak, saya jawab enggak, karena memang tidak jualan. Terus akhirnya videonya ini ya, rilis di WA. Nah, terus pada banyak nanya, bukan dong PO, nanti kan bentar lagi bulan puasa, katanya gitu. Akhirnya banyak input yang bertanya, jualan enggak gitu ya. Jadi berpikir, mending kita jualan saja. Ternyata coba-coba. Iya. Ibu-ibu yang pertama dapat ini, selamat ibu jadi kelinci percobaannya. Iya, jadi cukup percobaan. Alhamdulillah dapat tetangga yang baik, support gitu kan. Dan setelah itu ya bulan puasa itu dimulai lah. Kita mulai bulan puasa 2020 bulan Mei. Yang langsung Yummy Dimsum. Ya, langsung Yummy Dimsum karena saya langsung pikir apa ya namanya yang mudah diingat. Ya udah Yummy Dimsum aja gitu kan. Ya sudah dari situ kami buat Yummy Dimsum, sistemnya PO untuk buka puasa. The power of sosmed juga membantu gara-gara orang males-males juga ya. Video, WA story akhirnya tersebarlah dari circle tetangga ke lain. Jadi semua orang pagi siang malam makan dimsum semua. Enggak kan bulan puasa. sorry. Jadi ya di situ lah mulai banyak bertanya. Di situ pun saya jadi belajar ya sejarahnya dimsum. Apa saja ternyata dimsum itu, karena orang berpikir dimsum itu siomay. Sudah ternyata dimsum itu banyak sekali variannya. Di situ juga kami belajar juga varian yang lain, belajar membuat, ya banyak trial errornya, banyak juga koreksi dari konsumen. Nah di situ nggak boleh baper. Oh gitu, di review. Jadi, ya itu kuncinya, kita harus kuat mental ketika orang bilang ini kurang ini, mungkin ditambahin ini, tapi nggak semua harus didengar. Cuman kita dengar yang make sense saja, yang kira-kira seperti contoh adalah saus ya. Sausnya. Orang Makassar suka yang agak pedis dan kecut, dan kami ulik itu sampai diterima kayak gitu. Nah, dengan masnya, kenapa setuju? sudah jarang kegiatan. Iya. Terus diajak sama istri bikin vlog, kemudian masak-masak. Kan kita kan laki-laki nggak mau repot ya. Justru saya juga memang ada ketertarikan di situ juga. Kita ada jiwa kokinya. Sama-sama punya ketertarikan di masak. Kayak ngulik sesuatu gitu kan. Terus juga memang masak ya. Saya nggak jago, cuman senang gitu. Senang ya. Masak Indomie. Nggak sih, air. Ya gitu. Jadi akhirnya waktu itu juga adalah kita manfaatin, sebenarnya lebih ke manfaatin waktu dan tidak membuang waktu, percuma aja sih sebenarnya. Ternyata jadi cuan. Alhamdulillah. Awal mulanya berapa lakunya? Yang pas the power of tetangga. Satu porsi ada enggak? Awal-awal ya memang semua tetangga beli. Beli. Coba-coba. Tidak pasti setiap hari makan dimsum. Nah di situ kami pun berpikir bahwa kami harus memperluas pasar. Jadi jangan hanya tetangga aja. Disitulah kami membangun Instagram sama bikin fitur delivery online lewat WA. Jadi waktu itu saya yang buat, suami saya yang kurir. Wah, daftar apa mas? Daftar Grab, Gojek? Enggak,
Iya. kurir aja di Kurir. Kurir anjing. Saya kira gara-gara itu disuruh daftar. Enggak itu ya? juga kan waktu itu juga dipermudah juga ya untuk pasang delivery online, aplikasi-aplikasi yang ada seperti GoFood, GoFood ya. Iya. Alhamdulillah di situ juga membantu karena boleh di rumah aja. Jadi restoran rumahan ya. Betul, waktu betul, itu. betul. Itu sangat membantu. Jadi dan kita juga main sosmed, Instagram. Iya. Dicobalah di situ dibangun Instagramnya juga. Modal awal Modal awal jual kamera. Ya, jual Kamera yang kamera. dipakai vlog, Iya. kami jual untuk beli untuk freezer. beli freezer, terus untuk peralatan dan lain-lain. Berapa itu kira-kira? 6 juta, 7 juta, 10 juta? Nah, 5 jutaan ya. 5 jutaan modal awal. Murce ya teman-teman. Jadi saya kira tadi dengan ruang industri seperti ini sudah 100 juta. Waktu awal kami di rumah. Di rumah. Iya. Memang kami yang belanja, kami yang buat, kami yang Belum pakai karyawan karenanya. Belum. Kami yang jualan, kami yang ngantar juga. Kami hanya berpikir waktu itu bisa bertahan hidup. Bisa bertahan hidup. Bisa dan bertahan. ada dua. Tidak ada ekspektasi, Mau sebesar ini sekarang. tidak ada berpikir ke sana kami. Ayo udah ada tantangan kami terus. Udah itu aja. Dan pertamanya memang dimsum, bukan yang lain, atau pernah sebelumnya usaha dimsum. Dimsum. Jadi nggak memang ya karena apa? Kayak kita tuh kayak dikasih ruang gitu. Iya, ruang iya, iya. buat, Terima kasih sama COVID-19. Ya. Jadi Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Dan Pak siapa lagi tadi? Aris. Iya, Pak Aris dan Ibu Eka bisa dibilang satu dari sekian banyak orang yang apa ya, sepersekiannya yang usaha pertama dan langsung bisa sebesar ini dengan modal awal 5 juta. Ya begitu ya. Iya. Tapi saya penasaran, omset bulan pertama kan tadi sudah modal nih. Nah, omset kira-kira berapa dulu? Masih sudah pernah dicatat enggak? Oh, kayaknya nggak dicatat ya dulu ya. Tapi kira-kira nih, Intinya dulu saya cuma cukup untuk uang belanja aja. berapa itu cukup? Ada minus sih. Oh, malah minus. Kenapa? Salah hitung HPP. Ya, maksudnya kalau kita bandingkan dengan untuk kebutuhan sehari-hari selama satu bulan ya, kalau kita menggunakan dari dimsum pada saat itu malah minus sebetulnya. Belum bisa menutup. tercover lah. Gitu. Oh, artinya masih tersatu dengan uang Betul. pribadi. Betul. Jadi, aduh, saya jualan tapi malah minus ini. Nah, sebenarnya mungkin di dimsumnya menguntungkan. Iya, tapi Cuman kita belum kebutuhannya. bisa menutupi kebutuhan kami Bisa menutupi sebenarnya. kebutuhan. Paham, saya juga pernah alami kok. Ya, jadi ya sebenarnya selama kita hitung HPP-nya baik itu akan menutup. Cuman menutupi nggak ya sebagai Iya. pelaku usahanya itu kadang yang membuat banyak pelaku usaha sudah menyerah di tengah-tengah karena nggak mencukupi. Nggak mencukupi. Padahal sebenarnya untung, Padahal untung. betul kan Mas? Tapi, iya, Nah, tapi mungkin tidak. manajemen. Ya, Iya, mungkin betul, tidak betul. memperluas pasar. Nah, di situ kami akhirnya berpikir, kayaknya kalau mau nutupin kebutuhan kita nih sehari-hari selama COVID ini, kami harus marketplace. memperluas pasar. Berarti meningkatkan promosi. Gitu. Gimana ya promosinya? Berarti yang murah meriah dulu dong, Mas. Apalagi orang malas keluar pada saat ini. Iya, betul. Order, tapi tetap dipakai kan apalagi namanya semprot Iya. itu. Ya, Ribet juga. ya. Iya, betul. Semua sulit waktu itu. Semua sulit. Sulit. Mulai dari jodoh, ekonomi, semua sulit ya. Semua sulit pada saat itu. Karena gimana mau ketemu jodohnya, orang sama-sama di kamar saja, nggak keluar. Nah, terus prosesnya kok bisa langsung, apakah berapa cabang dulu, apakah dari rumah kemudian kemana? Ya, awalnya alhamdulillah bertahan ya waktu itu Bertahan, 3 bulan. 3 bulan. Pesanan makin banyak sampai akhirnya ya, kami kurang tidur ya, kurang istirahat, anak juga tidak terperhatikan. Akhirnya kita berpikir kayaknya kita harus cari pegawai, tapi ya yang dekat-dekat saja dengan wilayah kami karena memang tujuan dan tentunya dipilih yang terdampak.
Yang terdampak juga, iya. Yang sama-sama Betul. dia hilang pekerjaan gara-gara COVID. Ya. Alhamdulillah Dan ada, ya. berapa? 1, 2? Itu satu dulu. Satu. Ya, satu dulu. Jadi masih adonan kami yang pegang, dia hanya membantu membuat, mencetak gitu kan, diajarkan. Dari situ juga akhirnya kami ada space ruang untuk berpikir ke promosi gitu. Iya. Jadi produksi nggak 100% kami lagi. Maksudnya masih tapi ada yang Tapi, baru, iya. ada ruang lah kita untuk memikir. Jadi mulai lega lah, kita Iya. udah 24 jam di Nah, situ. Tapi jujur Mas, ada ketakutan bisa nggak ya saya menggaji? Nah, Itu ketakutan setiap pemilik usaha pasti. Bisa nggak ya Pasti. saya menggaji? Bisa gaji Gimana ya karyawan. Bisa gimana nggak ya? kalau saya nggak bisa gaji tapi percaya Mas semua ada aja ya itu rezekinya. ada rezekinya Betul. gitu. Jadi malah di situ kita jadi lebih semangat gimana caranya supaya lebih memperluas lagi pasar. Iya, iya. Tapi saya penasaran, Masnya masih kerja di IO atau sudah keluar? Sekarang iya saya masih kerja. Masih kerja. Nah, berarti belum full time sama istri. Sebenarnya saya untuk ya waktu awal karena kan belum terlalu banyak activity. Iya. Waktu itu saya masih bisa banyak membagi lah gitu kan. Cuman mungkin sekarang ya paling saya membantu yang Mengontrol. ya itu juga ada mungkin beberapa bagian aja mungkin ya yang sudah tidak terlalu. Pak Aris kalau untuk saat ini Iya. memang lebih fokus ke pekerjaannya. Jadi sini cuma memantau aja sedikit. Komisaris ceritanya. Komisaris biasa tuh pantau-pantau. Ya kalau waktu itu saya juga nggak dibantu suami ya Mas ya. Ya mungkin saya juga sudah nyerah. Anda bisa sampai di sini. Ya. Karena ada support juga, maksudnya suami juga mau bantu dan dia juga suka gitu. Cuman ada kewajibannya beliau Kerja. yang lain ya. Saya juga harus bisa berjalan sendiri. Iya. Jadi dibuat sistem lah, artinya gimana supaya berjalan sendiri Bisa dan berjalan. autopilot Gitu. Karyawan berapa sekarang? untuk produksi di 18 orang 18. Outlet di outlet 22 22. ya 8 outlet. 8 outlet. 8 outlet. Jadi Berarti sip ya. ya Ya, ada sip. yang 3 ada yang berdua sesuai besarnya aja. Kalau yang small booth itu cuma 2 orang. Nyangka nggak bisa pekerjakan orang 30 lebih. Kita nggak ada ekspektasi ya dulu deh sampai sebanyak ini. Nggak ada sama sekali. Dan apa yang Mbak Eka sama Pak Haris rasakan? Wih, saya ini dari dulu yang mungkin sampai sekarang masih dipekerjakan orang sih, tapi kan dipekerjakan orang mungkin lebih kaya sekarang dari bosnya. Tapi Ya. Mas, karena ini berawal dari COVID, jadi memang saya sama suami ya membangun yang Dimsum ada misi memang pengen bermanfaat bagi orang sekitar gitu. Jadi syarat masuknya Mie Dimsum sendiri untuk produksi misalnya itu tidak ada jenjang pendidikan atau apa. Yang penting sikap dulu, mau disiplin nggak? Kalau nggak, Betul, nah, sepakat. itu. Sikap. Nah, sikap. Ya, sikap nomor 1, Nomor skill 1. nomor 2. Kejujuran Ya, nomor 1. nomor 1 juga. Jadi karyawan-karyawan sikap sama kejujuran, tanggung jawab. Ya, itu nomor 1. Jadi alhamdulillah di sini juga banyak ibu-ibu ya yang dipekerjakan. Oh, ada ibu-ibu. Ya, Rata-rata ibu-ibu kita karyawan kita tuh rata-rata ibu-ibu rumah tangga yang kebanyakan tuh Area sekitar orang rumah. tamunya. Berarti memang betul-betul ini namanya perputaran ekonomi dan berdampak terhadap warga Iya. sekitar. Dan kami juga have fun ya, nggak boleh stres di bawah gitu. Jadi maksudnya kalau lagi banyak pesanan ya kita harus happy juga. Tapi memang orang happy loh di sini karena sama kantornya kita sama home office. Nah, kita rumah kemudian dijadikan kantor. Iya. Memang di Jakarta kan banyak gitu. Iya. Saya dulu ngelamar di Jakarta, ngelamar di home office. Iya. Berarti ini sudah 30 lebih karyawan. Kasih bocoran lah berapa omset. Supaya bukan kesombongan ya, ini supaya teman-teman termotivasi.
kisaran saja, kisaran per bulannya. Supaya masalahnya ini dari modal 5 juta. Ya. Dan saya percaya ini berkali-kali lipat, puluhan kali lipat. Berapa kira-kira? Estimasi saja. Omset ya, kotor. Omset. Oh ya, omset bukan untung. Dinas pajak bukan untung ya, ini baru omset. Ini baru omset. Nah, Jadi kalau untuk akhir tahun kemarin itu di 300 300 untuk semua outlet. untuk semua untung atau omset? Omset 300. Belum masih jauh. Kan 5M itu baru kita bayar. Nah, jadi masih aman. Jadi dinas masih aman lah. Ya beda lah, maksudnya kita sama resto ya. Kalau resto Ya. kan juga dia satu kali Ya ada pajak resto. Ada Ada satu kali bahan jual bikin di situ langsung jual. Kalau kita kan 2 kali, maksudnya 2 kali. Jadi karyawan tuh ada karyawan pabrik, karyawan outlet. Tapi tunggu dulu, saya salah. Itu 300 per bulan atau 300 per tahun itu? 300 juta. 300 juta per bulan. Sensor ini. Sensor karena kena pajak itu sudah bayar pajak ya? Ya, Sudah bayar ya? UMKM. Iya. 0,5%. 0,5%. Iya, berarti aman. Enggak jadi disensor. Belum lah, masih UMKM. Masih Karena UMKM. 4,8 M. Oh, belum sampai 5. Belum. Iya kan 4,99 itu. Ini kan rata-rata ya. Iya, berarti aman. Nggak jadi saya sensor tadi. Wah, berarti sudah pantas jadi pembicara, sudah pantas memotivasi. Ini Mbak Eka sama Pak Aris ini salah satu bisa dibilang dari 1.000 orang mungkin cuma beberapa yang bisa seperti ini loh. Yang kayak dari usaha pertama langsung tak, dan bisa langsung omset segitu. Nah, Ya, atas izin Allah lah pasti. iya. Karena kalau saya sih yakin setiap karyawan yang saya ambil gitu ya, misalnya yang masuk ke sini bekerja di sini itu akan membawa rezekinya masing-masing. Betul. Jadi kami Pasti hanya membawa perantara. masing-masing, kita cuma perantara aja sebenarnya. Sesuai bagian. Sebagian. There's a mindset. Ya. Iya. Jadi kami juga tidak franchise di situ. Jadi kami organik. Organik. Kita Jadi- semua yang punya. Ya, jadi gimana caranya ya sebenarnya ya perih dulu mas, berdarah-darah dulu 2 tahun, Iyalah. 3 Harus tahun itu. kayaknya ya, Iya. 3 tahun. Kan itu untuk membangun pondasi. Ya, dan Iya. saya apa ya, langsung melakukan manajemen seperti uang pribadi, uang yang dimsum, uang yang dimsum. Iya, iya. Jadi yang dimsum tuh menggaji saya juga. Betul. Saya digaji juga sama yang dimsum. Jadi Berapa gajinya? Sebelum? nggak bisa. Sakit. tapi intinya saya tidak bisa mengambil uang semau. Seenaknya. Betul, karena ada manajemen. Ya, jadi jangan walaupun saya yang punya, misalnya kan bahasanya seperti itu, tapi tidak boleh saya mengambil uang semaunya. Iya. Misalnya kalau udah dijatah segitu sesuai gaji ya, kalau habis ya boleh minta lagi gitu. Minta di- Seperti minta di- kan, mintanya sorry. Karena lah seperti itu biasanya bisnis akan tidak sehat. Iya. Karena kan owner biasanya untung nih besar. Untung. Wah. Spend ya, dia beli Beli ini, mobil beli deh, itu, beli beli mobil apa cicil akhirnya mobil, cicil rumah. pas tiba-tiba Ngedrop. ada ngedrop, dia nggak bisa Pusing ya. Iya, pusing di situ, itu yang bahaya menurut saya. Makanya kalau karyawan ada keluhan misalnya, Bu ini saya rusak, saya langsung ganti, tidak ada istilah lama karena memang itu haknya Iya. supaya mereka bekerja lebih cepat dan lebih mudah juga. Saya ada alatnya nih yang rusak misalnya, mohon nih ya misalnya ini apa minta diganti dong, ya harus cepat. Jadi nggak ada nanti dulu, masih bisa aja gitu. Karena memang sudah ada jalurnya. Jadi saya juga harus pintar di situ mas, manajemen. Iya, iya, iya. Manajemen Jadi keuangan. jangan penting. mentang-mentang owner bisa mau Habiskan semua. Nggak bisa, nggak boleh. Iya, iya, iya. Berarti memang pengusaha itu mindset juga, mindset Iya. dan mental juga. Bukan sebatas bahwa punya uang banyak sudah bisa jadi pengusaha. Ya itu makanya Kamu ada 5 juta. Sebulan 300
300 juta. Belum karyawannya. Iya, tenang. Karena kami jujur kelasnya itu dimsum kaki 5, Mas. Dimsum kaki 5. Ya, karena kalau dimsum itu kan kalau di resto 3 biji itu dijual 25. Kami dapat 6 biji, Mas. 6 biji harga 22.000. 22.000. Berarti 3 biji 11.000. Street food memang. Tunggu, 6 biji 6 biji 22.000. 22.000, 3 biji 11.000. 11.000. atau 12.000. Kalau Ada di enggak? resto, Ada enggak diskon untuk penonton yang ini? boleh di DM aja nanti. Di DM aja ya. Kalau ada giveaway, follow-followan boleh. Oh, ada biasa giveaway-nya. Biasanya. Aduh, mau dong gitu. Nah, di mana-mana cabangnya? Coba di-spill dong di sini. Sempat ada teman-teman penonton di sini yang dekat-dekat cabang-cabang outletnya. Yang paling dekat dari sini tuh kita ada di Malengkeri. Malengkeri. Terus Dekat mana itu di Malengkeri? Dekat UNM Parang Tamu. Terus Terus juga ada di Pasar Segar, oke. depannya KFC di situ. Sampingnya KFC. Heeh. Terus juga ada di Cendrawasih. Kalau Cendrawasih itu dekat dengan lampu merah Haji Bau. Depannya Ruang Guru. Iya. Oke. Tahu. Terus kita juga ada di Sunu. Di Sunu belakangnya Almarkas. Oke. Ya. Terus kemudian ada di Taman Rea, di sampingnya Hero ya, samping Hero Taman Rea yang diperintis itu. Terus juga kami ada di Barombong. Di Barombong juga. Setelahnya sekolah pelayaran, samping Alfamart. Ada di mana lagi? Kemudian ada di Samata. Kalau di Samata itu kita ada di Amar Food Court. Gitu. Food court. Pokoknya nggak jauh dari bundaran HI. Benar, Samata. Jakarta dong. Jakarta dong. Sama satu lagi itu di Nipah. Di Nipah Mall. Dia ada di rooftopnya di poin paling atas. Ada di area Kolaborasi. Dia kolaborasi dengan The Enjoy. Planning kedepannya ini gimana lagi? Saya penasaran ini, sekelas sudah sebesar ini gimana planning? Mau tambah cabang kah? Mau buka jenis baru kah? Atau yang pasti sih kita selalu pasti harus ada inovasi. Terus juga ini yang dekat-dekat mungkin halalnya ya, kita harus halal. Itu yang lagi dikejar sih sekarang. Inovasi halal, masuk ya memperbaiki semua manajemennya, Mas ya, karena memang basicnya kan bukan dari pernah usaha gitu. Iya. Tetap ada di dalam itu saya belajar, jadi tetap harus masuk ke karyawan juga, harus makin di sini ya harus diperhatikan, itu PR juga buat kami. Kasih naik haji karyawannya. Ya, amin. Ya sama-sama upgrade kami karyawan juga, berkembang kami juga. Amin. Sama-sama Bukan amin kampanye, amin ya rabbal alamin. Nah, oh jadi inovasi, kemudian perbaikan manajemen. Tambah cabang? Kalau sesuai kebutuhan. Ya, jadi nggak terlalu ambisi harus tahun ini 15 cabang ya gitu. Itu sih kita dari awal juga nggak pernah target sih buat cabang. Bahwa banyak cabang ini. Tiba-tiba ada tempat yang bagus terus murah ya, itu aja tiba-tiba kadang tiba-tiba buka cabang ya gitu. Kemarin tuh ini ada cerita. Oh, tidak ada observasi, tidak ada data, langsung buka. Kalau data kita memang sudah belajar dari apa? Kita pelajari lebih awal ya. Cuman kayak kemarin tuh kami ada kejadian di cabang Cendrawasih itu kan dulunya booth ya. Terus karena space-nya kurang, akhirnya cari tempat yang bisa masuk agak besar lah buat freezer gitu kan. Iya. Artinya alhamdulillah dapat di sebelahnya. Oke. Gitu kan. Otomatis kan ketika ini pindah booth, daripada nganggur, kan boothnya udah ada nih. Iya. Mending dibuat cabang lain gitu kan. Nah, akhirnya dipindahkan. Cara dipindah ke Samata gitu.
Ya. rencana pindah ke Samanta. Ternyata di Samanta saya ketemu yang itu yang Amar Food Court itu. Ketemu. Sudah ada boothnya. Sudah boothnya, nganggur lagi booth yang Nganggur ini. lagi boothnya, akhirnya pindah ke Barombong. Langsung buka jauh-jauh. Iya. Jadi nggak sengaja. Nggak sengaja itu. Berarti rencananya Mas mungkin indah, tapi rencana Tuhan lebih indah lagi. Amin. Iya. Jadi kamu memang menyasar kayak yang nggak harus kami bangun gitu, seperti booth kan tinggal isi gitu kan. Jadi memang di situ apa ya? Mengurangi cost dulu. Low cost, high impact. Iya. Jadi nggak ribet ya intinya gitu. Kita cuman kayak siapkan peralatan dan lain-lain gitu kan. Udah bisa jualan. Gitu aja. Teman-teman mau datang belajar enggak? Mau datang kursus enggak? tapi pastilah kita pernah ada di titik terendah. Kapan itu? 2000 Ya di 2021 waktu itu saya kecelakaan. ya, Saya kecelakaan. Gimana ceritanya itu? kakinya kena green. Pakai saya Waduh. Ya, di depan Lah kan saya. IO. Hah? Kan IO. Belum jalan. Belum jalan. Oh, belum jalan. Kayaknya. Berarti multi talent maksud multi talent kerja sembarang ya? Iya. Iya. Kan itu harus bisa gitu. Bikin apa ya waktu itu bikin Bikin banner. banner waktu itu saya potong Catering beda. lab. Kita sama. Bulan puasa. Kita owner tapi kayak kita yang kuli ya. Iya. Saya juga alami kayak gitu. Iya. Waktu itu saya bikin banner terus akhirnya bulan puasa lemes begini. Jatuh lah itu gerinda kena Gerinda kaki. yang tipis malah. Hah? Gerinda yang tipis. Sumber yang bergigi. Iya. Oh, yang kayu. Waduh, keras itu. Iya. Makanya Keras. itu langsung masuk rumah sakit. Ya harus diobservasi di sana gitu kan. Dan usaha tidak bisa jalan. Ini saya tuh ninggalin ini sendiri buat berusaha. Ya, waktu itu pesanan lagi banyak dan nggak bisa di Bulan puasa kan cancel. udah nggak bisa di cancel. Waktu itu ada hampers insang nggak bisa di cancel dan waktu itu udah ada satu cabang booth di Di Dengkata. Yang Kita sekarang di Malingkeri. belum satu. Dengkata itu di Dengkata tutup karena karyawannya diminta saya bantu untuk di dapur. Iya. Ya akhirnya mau nggak mau itu pilihan Korbanin lah, karena ini dikorbanin. yang sudah janji saya harus selesaikan. Ya itu yang bikin pikiran karena suami ternyata pas dioperasi harus dipending karena terdeteksi COVID juga. COVID. Waduh. Ya jadi double ya. double paniknya. Double panik tuh. Lalu yang kedua juga yaitu saya ngelihat anak ya tidak terurus dan dia juga sempat keluar rumah dan hilang Iya. hilang ke kompleks Hilang dari sebelah itu saya pantauan, panik gitu. ya sampai nangis nyari-nyari di situ saya pengen pulang ke Bandung kayak gitu. Hampir nyerah. Hampir nyerah. Aduh, gimana kehidupan gini amat ya. Ya maksudnya karena ya ngelihat anak saya sih kok begini amat akhirnya ya saya pengen menyerah di situ pengen udahan aja. Iya. Ya tapi sempat juga pengen nyerah ini sering beberapa kali misal ada komplain yang saya sudah berusaha beberapa kali dibuat Tapi kok tapi masih dikomplain Masih ada misalnya. komplain. Akhirnya ya Ternyata memang seleranya mereka yang aneh. ya bisa ya gitu cuma tetap kayak mungkin karena posisi lagi down Iya. Ya maksudnya kan berapa kali ya iya, kayak betul. kita juga maksudnya kita sebagai manusia ada naik turunnya lah. Betul. Gitu kan. Ya mungkin di titik itu ya istri saya lagi diuji untuk diperkuat sih mungkin. Gitu. Iya. Dan dapat cobaan, Iya. tapi bisa dilewati. Itu bisa dibilang. alhamdulillah mudah-mudahan lebih kuat mental lagi saya. Iya. Nah, titik tertinggi pencapaian apa yang sudah kita dapatkan selama ini usaha? Apakah beli mobil, beli helikopter, beli titik tertinggi Iya. penting sih ya. maksudnya Titik pencapaian. ya maksudnya pencapaian yang kalau saya pribadi ya itu melihat karyawan saya yang masih betah kerja sampai sekarang tidak ada yang keluar masuk begitu kan. Ya. Ada yang sudah maksudnya dari karyawan pertama saya Iya. sampai sekarang Masih ada? kerja sama saya. Masih ada 3 tahun. Iya. Berarti kan maksudnya saya itu motivasi saya untuk membuat karyawan saya lebih sejahtera lagi sebenarnya. Iya. Itu sih Iya. mungkin kalau dari saya pribadi. Pencapaiannya bukan kami Dapat uang banyak. outlet atau dapat uang banyak karena menurut saya
bukan itu kayaknya. Iya. Apa ya, dia ngelihat orang di sekitar saya bisa terbantu, terus mereka jadi lebih ada peningkatan dari segi mental, pengalamannya yang tadinya baru keluar sekolah ya ada ya, baru sekolah belum bisa bicara sama pelanggan, masih malu-malu, sekarang udah mentalnya udah udah dipercaya dan dia pegang misalnya satu cabang, saya percaya. Iya. Ini jadi untuk mereka juga. Iya. Ini kalau di filsafat tingkatan ilmu kedua, sudah kedua. sudah kedua tingkatan ilmunya. Wah, luar biasa. Luar biasa, masih panjang sebenarnya ini yang saya mau cerita, masih banyak yang mau saya cerita. Hanya karena durasi kita terbatas. Saya mau Pak Aris sama Bu Eka, saya mau apa yang mau disampaikan ke teman-teman yang mau usaha kah, yang sedang menjalankan usahanya kah, apa yang mau disampaikan? Dari Bu Eka dulu. Kalau saya untuk para pengusaha, terutama ibu-ibu ya, para emak-emak nih, Mama ya, gitu kan, intinya harus mau belajar. Jangan takut belajar walaupun sudah jadi mama gitu ya, kesempatan itu selalu ada. Terus jangan cepat menyerah karena kita nggak tahu Tuhan tuh kasih skenario kita seperti apa. Jadi jalani aja sekarang dengan sebaik-baiknya gitu. Oke. Ya tetap semangat. Intinya jangan tidak pede gitu. Karena mama itu lebih strong menurut saya. Gitu ya, Iya. lebih strong ya. Iya. Walaupun di rumah aja, tapi banyak yang dikerjain. Iya. Pikirannya sangat luas, lebar gitu. Cuman karena ada stigma di rumah aja seolah mereka tidak bisa ngapa-ngapain, padahal sebenarnya lebih hebat. Menurut saya, Iya. The power of mama. The power of mama. Iya. Dari Pak Aris. Kalau dari saya mungkin untuk para bapak-bapaknya kali ya. Iya, bapak-bapak. Oke, giliran bapak-bapak lagi nih. Dukung mamanya aja. Gitu. Enggak. Apa ya? Saya sih berpikir ketika kita punya niatan yang baik di awal ya, insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang baik juga pada akhirnya. Gitu. Ya terus aja lah, maksudnya terus aja berbuat baik untuk sekitar, gitu kan. Maksudnya supaya juga usahanya tetap berkembang, gitu. Berkelanjutan juga. Oke. Siap, sangat menarik dan sangat menginspirasi. Jadi teman-teman, kata-kata indah yang saya mau sampaikan, saya kutip dari Prof Isan, dosen saya di S2, mengatakan bahwa jangan hanya bermain kepada nilai, tapi bermainlah kepada makna. Itu saja. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan tetap nonton Jiwapreneur. Oke, thanks for watching this video.